Salam, selamat siang untuk kita semua, saudara-saudara sekalian. Kembali lagi kita bertemu di dalam video saya yang ketiga, berangkat dari video yang pertama, kedua, dan hari ini video yang ketiga. Dan saya akan berbicara mengenai tanggapan dan pengertian saya akan pengajaran atau mata kuliah yang saya dapat, yaitu administrasi gereja baru. Pada administrasi gereja baru ini kita akan berbicara tentang 6 dimensi. Namun pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang dimensi yang pertama, yaitu dimensi Alkitab, doktrin, dan juga teologi. Pada dimensi yang kedua kita sudah berbicara tentang kebijakan pada gereja. Dan pada pertemuan yang ketiga ini saya akan berbicara tentang manajemen dan kepemimpinan. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang pemimpin yang berhasil, dan juga menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tentunya di dalam memimpin kita harus menjadi seorang pemimpin yang didasari oleh Alkitab, atau kita belajar dari pemimpin-pemimpin yang ada di dalam Alkitab. Salah satunya adalah kepemimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, di situ kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memimpin, bagaimana Tuhan Yesus menjadi seorang pemimpin ketika dia memanggil murid-muridnya untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam kepemimpinan Tuhan Yesus kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang melayani bukan dilayani, menjadi seorang pemimpin yang didasari oleh kasih, dan juga menjadi seorang pemimpin yang baik, dan seorang pemimpin yang tadi saya katakan didasari oleh kasih. Saudara-saudara sekalian, menjadi seorang pemimpin terutama kita harus belajar memimpin diri kita sendiri. Karena ketika kita memimpin diri kita sendiri dan kemudian kita berhasil memimpin diri kita, maka tentunya kita akan mampu untuk memimpin orang lain dalam sebuah komunitas, dalam sebuah lembaga, khususnya dalam gereja. Sebagai seorang pemimpin kita akan disebut sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang gembala, saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kita menerapkan kepemimpinan kita? Sebab di dalam kepemimpinan kita juga berbicara fungsi kita, otoritas kita, dan juga posisi kita. Nah, kalau di dalam menjadi seorang pemimpin, kita akan menerapkan otoritas fungsi. Nah, ketika kita sudah memiliki otoritas fungsi, tentunya apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita sampaikan, tentunya orang akan mendengar. Karena fungsi kita sebagai seorang pemimpin adalah membawa orang lain kepada sesuatu yang benar. Saudara-saudara sekalian, jangan kita menjadi seorang pemimpin yang kemudian kita memiliki fungsi dan semena-menanya kita melakukan hal yang orang lain harus ikut walaupun itu tidak baik. Tentunya tidak, saudara-saudara sekalian. Sebagai seorang pemimpin kita harus memfungsikan fungsi kita dengan baik. Kita memimpin seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita memimpin dengan kasih, kita memimpin dengan melayani, bukan dilayani, agar setiap orang yang kita pimpin bisa melakukan apa yang kita mau. Kemudian otoritas posisi. Nah, di dalam posisi kita sebagai seorang pemimpin, bukan semena-menanya kita kemudian melakukan sesuatu hal yang membuat orang lain itu harus untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Padahal yang kita lakukan itu belum tentu baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, menjadi seorang pemimpin juga tidak gampang atau tidak mudah. Banyak hal yang harus kita lakukan dan banyak hal yang harus kita pelajari. Apalagi sebagai seorang pemimpin dalam ruang lingkup lembaga Kristen. Contohnya dalam komunitas gereja maupun dalam komunitas persekutuan. Sebagai seorang pemimpin kita harus menjadi contoh. Supaya apa?
supaya kepemimpinan kita itu berdampak dengan baik, saudara-saudara sekalian. Dan saya tahu bahwa semua kita tentunya berbeda dalam kepemimpinan, tetapi jika kita mau belajar dari kepemimpinan Tuhan Yesus, maka akan menjadi satu tujuan kepemimpinan kita, yaitu membawa orang kepada jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian, begitupun juga dengan manajemen. Manajemen punya pengaruh yang sangat penting di dalam sebuah kepemimpinan, karena jikalau manajemennya baik, tentunya kepemimpinan juga akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kepemimpinan dan manajemen adalah sebuah atau sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Seorang pemimpin harus memiliki manajemen yang baik, karena di dalam memiliki manajemen yang baik, seseorang pemimpin akan mampu memimpin juga dengan baik. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa di dalam tanggapan yang singkat ini, di dalam pemahaman saya yang singkat ini, semoga kita semua diberkati, dan yang paling terpenting adalah kita minta tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita dimampukan menjadi seorang pemimpin yang baik dan menjadi seorang pemimpin yang berkualitas di dalam kepemimpinan kita, dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah perkumpulan, agar kepemimpinan kita berdampak untuk orang lain. Dan yang paling penting, memimpin bukan untuk kepentingan kita, tapi memimpin untuk kepentingan bersama atau kepentingan orang lain. Dan paling terpenting adalah kita memimpin untuk kepentingan Tuhan kita Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam tanggapan saya tentang menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang berkualitas, seorang pemimpin yang luar biasa. Dan kepemimpinan itu kita hanya dapat di dalam kepemimpinan yang Tuhan Yesus ajarkan, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, artinya menjadi seorang pemimpin yang rendah hati. Terima kasih saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.